Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berdua semuanya, kembali lagi dengan kita di Berdua Channel. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat menginspirasi nih teman-teman. Nah, itu izinkan saya Tiara Belati dan saya Mijal Malankia untuk memandu perbincangan hangat bersama kakak alumni yang sangat menginspirasi ini. Siapa ya kira-kira? Siapa ya? Penasaran ya? Jadi, biar teman-teman semua nggak penasaran lagi, boleh dong Kak perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya juga abang memperkenalkan diri, nama abang Kasudin Rasul Kasumo. Abang lulusan dari SMP Negeri 2 tahun 2021 dan dari SMA Ternate Nusantara angkatan 32 lulus tahun 2024. Dan alhamdulillah saat ini keterima di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta jurusan Teknik Mesin. Oke, sebelumnya kita bisa manggil Bapak apa ini? Panggil Bang Sudin. Bang Sudin, baiklah. Nah, kami mau bertanya-tanya sedikit nih. Kayaknya kan sedikit ya kan, ya. Mengenai benar-benar Kak Azrin ini juga merupakan salah satu pelajar aktif, bahkan bisa meraih prestasi untuk mengharumkan nama PTN SMP 2 sekalian sama saat bersekolah di SMP. Nah, kira-kira apa saja nih Kak prestasi yang telah Kakak raih untuk mengharumkan nama SMP 2? Prestasi selama di SMP begitu banyak saya cuma kayak ikut olimpiade, siswa prestasi yang Nah, apakah prestasi tersebut itu sangat mempengaruhi untuk aspek penilaian dalam kelulusan sebagai siswa Nusantara? Kalau prestasi ya, tapi yang lebih penting itu di nilai akademik. Dimana rata-ratanya itu untuk mata pelajaran tahun ini dikumpul nambah di 80. Rata-rata semester itu di 80. Selain nilai aku, ada nggak Kak aspek nilai teknik dari penilaian fisik atau piagam lain yang sangat cukup? Bisa, kalau itu dari baik piagam olahraga ataupun pendidikan itu bisa dicantumkan ketika mendaftar. Jadi nanti ada di teknik itu ada 3 jalur yang atas dari reguler, berbayar sama nih, dan kontribusi itu juga berbayar. Yang abang dapat ini di jalur beasiswa itu biaya pendidikannya 0 dari awal pendidikan sampai lulus, bisa di-apply di sini. Wah, keren banget Mikael ya, luar biasa. Nah, teman-teman semua masih tertarik nggak untuk join di SMA Ternate Nusantara? Nah, setahu kami Kak, SMA Ternate Nusantara ini sendiri merupakan salah satu SMA yang sangat banyak dilihat ya. Nah, kenapa sih Kak SMA sebenarnya diimpikan banyak anak di luar sana? Mungkin yang pertama karena itu kan salah satu sangat terbaik di Indonesia, yang dimana itu sekolahnya juga berasrama, jadi kita semua itu berkumpul di situ jadi satu. Nggak peduli anak beda apa, siapapun di sana itu menjadi satu yang menjadi seorang siswa. Dan kemudian untuk ada nilai khusus juga ada sekolah di sana, jadi tahun ini dapat teman-teman abang dapat fasilitas khusus untuk seleksi catat akademik militer. Jadi kayak berarti itu tempat khusus lah. Jadi hanya mereka aja yang dari SMA TN yang berseleksi di sini, tidak digabungkan dari sekolah lain. Nah, selama SMP, Kak Azrin sendiri itu aktif dalam organisasi apa nih? Di SMK abang di OSIS. Yang saja. Nah, OSIS itu berpengaruh ke Kak untuk masuk ke TN? Kalau di registrasi awal enggak, tapi nanti pas masuk pasti ada gunanya juga kayak join OSIS di SMP, nanti bakal pakai di SMA pas misalnya kalian daftar OSIS di SMA juga kalian berarti udah punya pengalaman di SMP, jadi bisa kalian
jadi nilai plus atau seleksi wawancara silahkan di WhatsApp atau silakan. Sangat keren sekali teman-teman. Nah, untuk masuk ke Universitas Gajah Mada sendiri, itu apakah ada syarat khusus misalnya seperti prestasi juga dibutuhkan atau nilai rapor yang harus minimal berapa rata-rata yang harus? Kalau di GM itu kemarin abang SMBB itu rata-rata abang ya cuma 86,60 berapa gitu selama 5 semester di SMA. Tapi abang waktu daftar itu nyantumin sertifikat untuk lomba-lomba robotik yang waktu itu abang ikut WRO World Robotics Olympiad itu di Surabaya tahun 2022 sama yang terakhir tahun 2023 kemarin itu WRC World Robot Competition itu di Surabaya juga dan ambil sertifikat peserta di lomba itu. Tapi jangan berharap lebih kalau SNBP ini sebenarnya bukan dari nilai rapot atau piagam. SNBP ini julukannya jalur wangi karena rapot itu nggak berpengaruh. Teman-teman abang yang di atas abang itu yang rapotnya rata-rata 90, 89 itu banyak yang gugur di SNBP karena yaitu SNBP itu jalur wangi dan orang bilang jalur hoki lah istilahnya. Jadi kalau udah daftar itu daftar SNBP, daftar selesai kuain lah, jangan dipikirin lagi, nanti buka hasilnya pas hari-hari. Nah, untuk Bapak sendiri apakah pernah mengikuti organisasi ataupun kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah atau mungkin mengikuti sebuah forum yang mungkin itu bisa menjadi bisa mendapatkan piagam untuk membantu masuk ke pendidikan selanjutnya. Selama di SMA nggak pernah sekolah. Ya itu aja fokus di pendidikan aja, ningkatin nilai, kemudian cari aja pengalaman di SMA itu kayak ikut kepanitiaan itu buat kalian nanti di kuliah juga bisa apa namanya kalau ada kegiatan biar kalian juga bisa ikut di panitia Seperti itu. Nah, untuk selama pendidikan itu kira-kira Kak Azri sendiri punya nggak sih mata pelajaran favorit atau bahkan ada nih mata pelajaran yang paling nggak disukai? Kalau di SMA itu ada dua ya, ya. Itu suka aja kayak mungkin beberapa seperti tidak boleh besar itu ya pakai dulu juga yang abang pernah dapat sama itu biologi sama kimia karena itu hafalannya baik banget dan itu kan lumayan rumit. Iya, benar sekali. Nah, teman-teman, ternyata Azri sendiri walaupun lulus dalam SMA Taruna Nusantara dan Universitas Gajah Mada itu tetap mempunyai pelajaran yang tidak disukai loh. Nah, boleh dong Pak kasih motivasi ke teman-teman semua gimana sih untuk bisa meningkatkan ketekunan dalam belajar. Kan biasanya ada nih orang yang aku nggak pintar loh di matematika, berarti aku nggak bodoh, aku nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah, gimana nih motivasi dari Azri sendiri? Kalau kayak gitu jangan pikir lah kalian misalnya nggak suka matematika jangan pikir jangan kalian nanti kan langsung pikir aku nggak bisa di mapel ini berarti aku harus kembali di mapel yang lain, tapi mapel itu juga harus bisa dipelajari setidaknya saat ujian atau ada tugas apapun bisalah mengerjakan dan saat ujian itu istilahnya lembarnya tidak kosong lah. Jadi waktu selain itu juga kalian carilah circle pertemanan yang apa namanya positif lah, kayak yang saling suka belajar bareng gitu, saling ngajari, terus kalau ada apa bisa ditanyain gitu, jadi itu sih. Mungkin seberapa sulit sih Kak masuk SNBP dalam dunia ini? Kalau itu balik lagi itu nggak ada kesulitan, cuman kalian selama SMA itu tolong nilainya dijaga dan ditingkatkan rata-ratanya per semester. Karena untuk SNBP ini kuota personil itu terbatas, kita di SMA Upang itu cuma 40% dari total siswa sekitar 290-an itu yang diambil cuma 121. Jadi diperingatin dari yang rata-rata tinggi sampai ke peringkat 121 itu yang rata-ratanya paling sedangkan untuk di peringkat 121.
Itu aja sih. Oh. Terus untuk masuk misalnya di Universitas Gadjah Mada sendiri itu apakah ada penilaian dari sekolahnya? Mungkin dari sekolah terbaik itu akan mendapatkan kuota ini atau hanya di sana setara aja yang mendapatkan kuota khusus? Kalau untuk kuliah ini sebenarnya nggak ada kuota khusus. Biasanya kalau dari universitasnya itu memandang indeks dari sekolahnya sendiri. Kayak gimana kalau ini provinsi ini apakah indeksnya bagus atau gimana. Kemudian dilihat juga dari alumni-alumni yang masuk ke perguruan tinggi tersebut. Untuk di dari testing kemarin angkatan nambang ada 2, abang sama satu lagi itu menambang cewek. Nah, itu juga alhamdulillah abang nggak tahu bisa dapat itu. Untuk angkatan di atas abang itu ada juga kakak sama abang ada 2 juga. Ada 3 yang lolos di UGM, tidak musik juga. Dan angkatan sebelumnya banyak, jadi kemungkinan itulah akan menjadi pertimbangan dari pihak universitas untuk menerima siswa-siswanya. Kenapa Kak Julia sendiri memilih ikut jurusan di mesin? Eh, yang pertama itu dari dulu abang itu emang udah suka kayak tentang kayak tentang kelistrikan, kayak benerin barang tuh. Abang di rumah benerin sendiri, jarang bawa ke tukang servis. Jadi kemarin juga sempat benerin beberapa alat dan kualitas di kecamatan juga itu abang di kerjasama sama gua sama teman-teman itu benerin barang-barang. Terus untuk kenapa menarik musik, karena abang juga melihat dari peluang kerja ke depannya. Karena di Indonesia juga kan mulai di IKN juga udah lagi pembangunan kan. Kemudian untuk pertambangan di Indonesia juga makin besar. Di Sumatera itu banyak penggunaan hati sawit. Kemudian di bagian timur Indonesia itu batu bara pertambangan juga banyak. Jadi kalau teknik mesin itu sekarang banyak ke depannya, baik di aviasi maupun di dunia pertambangan ataupun di laut atau di darat gitu. Wah, nah betul teman-teman untuk memilih bagaimana kita ke depannya itu juga harus berpikir seperti yang Kak Azubin katakan, bagaimana peluang ke depannya, apakah lebih susah ataupun lebih mudah dalam memilih pekerjaan. Oke Kak, kalau memilih jurusan yang kuliah itu lebih baik yang idealis atau yang realistis Kak? Sebenarnya dua-duanya penting. Idealis tuh berarti kan menurut abang tuh idealis tuh kalian di passionnya itu bagaimana. Ya bisa ada yang suka di eh, musik, coba cari jurusan musik di fakultas mana. Juga cari yang realistis, kayak kedepannya itu bakal kepake atau enggak kalian kemudian di situ. Terus misal kalian di musik kedepannya itu susah setelah lulus kalian akan bekerja sebagai apa. Jadi sebelum kalian memilih jurusan yang kalian inginkan, tolong diriset dulu kedepannya itu apakah diperlukan sekali atau misalnya masih bisa tergantikan oleh teknologi-teknologi sehingga peluang kerja kalian itu semakin kecil. Jadi tolong untuk kedepannya memilih jurusan dicarilah di Google untuk kedepannya itu jurusan ini bekerjanya sebagai apa, peluangnya bagaimana, dan dapat bekerja itu di mana aja. Untuk biasanya kan untuk melanjutkan sekolah menengah atas itu pasti mempunyai rata-rata nilai Kak. Dan bagaimana tanggapan kakak apabila seorang siswa tersebut itu mungkin tidak ahli dalam dunia akademik, tapi banyak prestasi di non akademik. Nah, tetapi biasanya sekolah itu sendiri menyiapkan kuota yang sangat sedikit untuk siswa yang memiliki prestasi. Sedangkan kan semua anak itu tidak mempunyai bakat yang sama. Itu bagaimana? Kalau yang seperti itu, tetap kalian kembangilah dengan pendidikan formal kalian. Tapi jangan istilahnya prestasi kalian di bidang lain selain pendidikan seperti olahraga, kesenian ataupun tetap dikembangin, karena itu bakal berguna banget ketika kalian daftar di kuliah ataupun di kedinasan manapun, karena itu bisa dicantumkan piagam-piagam itu dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pihak dari universitas tersebut atau dari pihak akademi politek ataupun akademi militer atau yang kedinasan lainnya untuk menerima kalian. Karena setahu abang ada juga universitas yang membuka via jalur prestasi olahraga ataupun jalur kesenian. Contohnya di UGM juga lagi dibuka ini melalui jalur SUB itu
jalur prestasi dari bidang kayak olahraga, kesenian atau apapun. Jadi kalian bisa mendaftar di situ. Kalau di universitas lain juga banyak. Kalian tinggal cari aja nanti peluang-peluangnya gimana. Dan tolong dikembangin dan tetap jaga juga prestasi akademik kalian dan tingkatin juga nilainya. Jangan hanya terfokus pada bidang yang kalian prestasi seperti olahraga itu. Kalau persiapan untuk memilih fakultas atau jurusan kuliah itu sebaiknya dari kapan sih Kak? Kalau dari itu mulai dari kalian masuk awal SMA itu mulai masuk SMA itu kalian udah mulai pikirannya jangan untuk bersenang-senang di SMA kayak pacaran atau apa, mulailah pikirkan ke depannya kalian itu mau bakal jadi apa, artinya cita-cita kalian. Terus ingat juga orang tua kalian bakal pesan apa. Mulai dari itu kalian mulai diskusiin sama orang tua kalian, kemudian kalian carilah riset-riset peluang-peluang. Kemudian cari juga lomba-lomba yang bisa mendukung kalian untuk ke universitas itu sendiri. Oh, seperti itu. Baiklah, itu sepertinya sudah cukup tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Nah, pesannya, kita semua jangan pernah mudah menyerah untuk selalu belajar, jangan pernah bosan untuk selalu belajar, kembangkan kemampuan yang ada, jangan berpatokan pada kekurangan yang ada pada diri kita. Nah, untuk terakhir nih Kak, boleh dong ceritain pengalaman yang paling berkesan selama kakak bersekolah di SMP Jatiat dan SMA Anda. Kalau di SMP ini abang yang paling berkesan tuh kegiatan-kegiatannya kayak kelas meeting dan lain. Tapi kan angkatan abang waktu di SMP jadi nggak merasakan full di SMP karena kelas 8 semester 2 itu kena wabah COVID itu loh. Kemudian kelas 9 juga kan sampai harus full daring kan di rumah. Kemudian kalau di SMA itu ada abang tuh paling berkesan sama kegiatan waktu kelas 10 itu enggak kelas 10, kelas 11 itu ada kegiatan TENKAP, itu perlombaan olahraga se-Jawa Tengah dan DIY untuk SMA sederajat. Jadi itu dibuka untuk perlombaan olahraga kayak sepak bola, voli, basket gitu. Kemudian ada juga Pandatara, itu Pangkalan Seni dan Budaya Nusantara, itu menampilkan semua budaya-budaya baik mulai dari ujung barat sampai ujung timur. Itu nanti ada kayak pamerannya dibuat kayak gazebo sendiri. Per Panda itu ada Jawa Timur, Sumatera 1, Sumatera 2, Jawa Tengah, Papua, Maluku, Bali dan lain-lain. Itu nanti memamerkan kebudayaannya dan keberagamannya. Kemudian yang terakhir itu kegiatan abang kelas 12 itu LKPL, latihan kemasyarakatan peduli lingkungan. Itu kayak istilahnya kayak di kuliah itu kayak KKN, kalian kayak mengabdi sama masyarakat. Jadi itu selama kurang lebih 3 hari atau 4 hari kalian keluar dari SMA TN, kemudian dikirim ke suatu desa yang sudah ditentukan sama sekolah. Kemudian kalian nginep di sana di rumah warga, jadi berbaur sama keluarga di sana, makan makanan yang di sana. Kemudian kayak kegiatan yang sama warga itu kalian harus ikuti. Jadi kalian kayak di sana itu ada kegiatan kayak memperbaiki jalan atau memperbaiki trotoar atau selokan gitu. Jadi kalian kayak mengabdi di masyarakat gitu untuk persiapan kayak di kuliah di KKN. Wow, sangat menginspirasi, betul-betul menginspirasi. Nah, tiba kita di penghujung video ini, video acara yang apa tadi? Bisa. Apa aja apa? Ya lanjutlah. Oke, jadi kalau boleh tahu nih Kak, apa aja sih prinsip yang Kakak pegang selama ini sampai di titik sekarang ini? Prinsip abang cuma satu, yaitu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jadi ada kesempatan apapun, mau itu lomba atau apapun, kalian ikutin aja, menang kalah urusan belakang. Karena yang dicari itu bukan menangnya, kalian memerlukan kayak sertifikat di lomba tersebut untuk ke jenjang berikutnya. Karena itu sertifikat itu jujur sangat penting sebagai nilai plus kalian lah untuk lanjut ke studi lanjut kalian, untuk kuliah ataupun ke SMA lain.
Oke, tidak terasa selama berbincang-bincang cerita yang sangat menyerukan gitu. Kita tahun ini berada di penghujung acara. Baiklah, kalau begitu Terima kasih kami ucapkan kepada Kak dan mohon maaf kami ucapkan atas kekurangan dalam kesalahan yang kami ucapkan. Nah, boleh dong terakhir kali terakhir ini pesan dan kesan untuk berdua selanjutnya. Pesan dan kesan abang juga pertama jujur kaget karena dulu pas abang di sini belum ada yang kayak gini dan Spendum mulai berubah drastis ketika abang lulus mulai dari pembangunan dan renovasian yang besar-besaran. Dan abang pesan ke kalian semoga podcast ini bisa berkembang dan menjadi inspirasi untuk kalian semua dan masyarakat di luar sana. Amin. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan Kakak. Baiklah, kami akhiri kegiatan untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk di like, dan komen, share, and subscribe. Oke, aku berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai jumpa.